Perlawanan Rakyat Bali, Puputan Klungkung, disusun oleh kelompok 8. Pendahuluan, Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dan menjadi tujuan wisata nomor 1 di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia sampai abad ke-19, Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang Barat untuk menanamkan pengaruhnya. Kapal-kapal orang-orang Barat mungkin hanya singgah dan sekedar berdagang. Baru pada sekitar tahun 1830-an, pemerintahan Hindia Belanda aktif menanamkan pengaruhnya di Bali. Latar belakang, pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20, Bali terdiri dari beberapa kerajaan seperti Buleleng, Badung, Tabanan, Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan Klungkung sebagai pusat tertinggi kekuasaan Raja-Raja Bali. Belanda mulai melakukan intervensi sejak pertengahan abad ke-19, terutama setelah konflik di Buleleng dan Badung. Penyebab utama ketegangan adalah penolakan penghapusan adat Tawan Karang, monopoli ekonomi Belanda, dan tekanan politik terhadap kerajaan-kerajaan lokal. Setelah kerajaan lain jatuh, Belanda mengencar Kelungkung sebagai pusat terakhir kedaulatan Bali. Penolakan kerajaan Kelungkung terhadap kontrol Belanda memuncak dalam peristiwa Puputan Kelungkung 1908. Belanda ingin menguasai seluruh Bali secara politik dan ekonomi, kolonialisasi penuh. Kebijakan adat Bali seperti Tawan Karang dianggap mengganggu kepentingan perdagangan Belanda. Kerajaan-kerajaan Bali menolak tunduk dan mempertahankan kedaulatannya. Sebab khusus, fokus Kelungkung. Belanda mendesak Kelungkung agar membayar pajak dan menerima sistem pemerintahan kolonial. Terjadi ketegangan pasca jatuhnya Badung dan Tabanan 1906. Kelungkung menjadi benteng terakhir. Belanda mengirim ultimatum agar Dewa Agung Jambe II menyerah atau ditolak. Jalannya perlawanan. Pertama, pada tahun 1846 sampai 1849, Perang Jagaraga Buleleng Karangasem dipimpin I Gusti Ketut Jelantik. Lalu yang kedua, pada tahun 1906, Puputan Badung dan Tabanan jatuh ke tangan Belanda. Yang ketiga, awal tahun 1908, Belanda menuntut Kelungkung menyerah dan bayar pajak. Yang keempat, 18-20 April 1908, Puputan Kelungkung terjadi. Dewa Agung Jambe II, keluarga kerajaan, dan pengikutnya mengenakan pakaian adat putih. Mereka maju menghadapi pasukan Belanda bersenjata modern. Terjadi pertempuran habis-habisan sampai wafat seluruh bangsawan utama. Yang terakhir, setelah 1908, seluruh Bali resmi dikuasai. Tokoh yang berperan penting, tokoh pejuang Bali. Yang pertama, Dewa Agung Jambe II sebagai pemimpin Puputan Kelungkung. Yang kedua, I Gusti Ketut Jelantik memimpin Perang Jagaraga. Yang ketiga, I Gusti Ngurah Mada Agung memimpin Puputan Badung pada 1906. Yang keempat, Ida Anak Agung Ngurah Gede Agung merupakan Raja Tabanan. Dan yang terakhir, I Gusti Ngurah Rai, pewaris semangat Puputan dalam Puputan Margana tahun 1940. Selanjutnya, tokoh Belanda. Yang pertama, C.M.H.R. van Hout, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kedua, J.F. Coin atau Wivan Lewik van Paps, pemimpin ekspedisi militer ke Bali. Dan yang ketiga, pasukan kolonial KNAL. Dampak positif bagi Belanda pada saat itu, yang pertama, berhasil menguasai seluruh wilayah Bali. Setelah Puputan Kelungkung tahun 1908, Belanda resmi menguasai seluruh Bali, sehingga tujuan kolonisasi mereka mencapai sepenuhnya. 2. Meningkatkan kekuasaan dan pengaruh politik di Indonesia Timur. Penaklukan Bali memperkuat posisi Belanda di kawasan Indonesia bagian timur, termasuk Lombok, Sumbawa, dan Sulawesi. 3. Memperluas sumber ekonomi dan pajak. Belanda bisa memungut pajak, menguasai perdagangan, serta mengambil hasil bumi dan tenaga kerja rakyat Bali untuk kepentingan kolonial. 4. Menjadi peluang penelitian dan promosi budaya Bali. Setelah penaklukan, Belanda mulai tertarik pada budaya Bali dan melakukan penelitian tentang adat, seni, dan agama. Hal ini kemudian jadi awal berkembangnya peristiwa. Dampak negatif bagi Belanda pada saat itu. 1. Kerugian besar di bidang militer. Banyak tentara Belanda gugur karena rakyat Bali berjuang mati-matian. Beberapa pertempuran bahkan berlangsung sangat sengit dan menguras tenaga pasukan kolonial. 2. Biaya perang sangat tinggi. Ekspedisi ke Bali memerlukan kapal perang, senjata, dan logistik besar.
Ini membebani keuangan Hindia Belanda yang saat itu sudah terbatas. 3. Kecaman internasional. Setelah tragedi Puputan Bandung dan Kelungkung, dunia internasional mengancam Belanda karena dianggap melakukan pembantaian terhadap rakyat sipil, termasuk wanita dan anak-anak. 4. Menurunkan citra Belanda di dunia. Aksi brutal pasukan koloni membuat citra Belanda sebagai negara beradab tercoreng di mata dunia. Akibatnya, banyak tekanan agar mereka memperlakukan penduduk jajahan lebih manusiawi. 5. Munculnya tekanan moral di negara Belanda sendiri. Banyak tokoh Belanda mulai menyesali kebijakan kolonial yang kejam, sehingga akhirnya muncul politik etis pada tahun 1901 yang bertujuan memperbaiki nasib rakyat jajahan meski tetap untuk keuntungan mereka. Pengaruh bagi kita saat ini. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Semangat Puputan berjuang sampai titik darah penghabisan, mengajarkan kita untuk mencintai bangsa sendiri dan berani membela kebenaran, meskipun harus menghadapi kesulitan besar. Generasi sekarang bisa meneladani keberanian rakyat Bali dalam menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Yang kedua, menjadi simbol perjuangan dan martabat bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat Bali menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak mudah tunduk pada penjajah. Nilai keberanian dan kehormatan itu menjadi dasar perjuangan menuju kemerdekaan 1945. Yang ketiga, mendorong pelestarian budaya dan identitas daerah. Meskipun kerajaan-kerajaan Bali runtuh, budaya dan adat Bali tetap hidup hingga kini. Ini menjadi bukti bahwa kekuatan budaya bisa bertahan lebih lama daripada kekuasaan politik. Yang keempat, menguatkan rasa persatuan bangsa. Peristiwa di Bali mengajarkan bahwa perjuangan melawan penjajah tidak bisa dilakukan sendiri. Kini, semangat persatuan antar daerah menjadi dasar kuat bagi keutuhan Indonesia. Yang kelima, menginspirasi perjuangan di bidang lain. Semangat Puputan bisa diterapkan dalam kehidupan modern. Semangat pantang menyerah dalam belajar, bekerja keras, dan melawan ketidakadilan, dan menjaga harga diri bangsa. Yang keenam, melestarikan warisan sejarah dan pariwisata nasional. Monumen Puputan Kelungkung, Puputan Badung, dan Magaragma menjadi tempat bersejarah yang mengingatkan kita pada perjuangan para leluhur. Sekaligus menjadi daya tarik wisata edukatif yang memperkenalkan sejarah Indonesia kepada dunia. Yang ketujuh, menanamkan nilai moral dan karakter bangsa. Dari perlawanan itu, kita belajar tentang keberanian, kesetiaan, tanggung jawab, dan rela berkorban. Nilai-nilai penting untuk membentuk karakter generasi muda yang tangguh dan berjiwa nasionalisme. Manfaat peristiwa Puputan Kelungkung bagi generasi sekarang. Peristiwa Puputan Kelungkung memberikan banyak pelajaran berharga bagi generasi muda saat ini. Dari semangat pantang menyerah para pejuang, kita belajar arti keberanian, kehormatan, dan pengorbanan dalam membela kebenaran serta menjaga martabat bangsa. Semangat Puputan mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak selalu harus dengan kekerasan, tetapi juga dengan keteguhan hati dan tanggung jawab dalam mempertahankan kehormatan bangsa. Selain itu, perlawanan rakyat Kelungkung menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme yang kuat. Generasi sekarang dapat menjadikan sebagai motivasi untuk terus berusaha, bekerja keras, serta tidak mudah menyerah menghadapi tantangan hidup. Dari perjuangan para tokoh seperti Dewa Agung Jambi, kita belajar tentang kepemimpinan, kesetiaan, dan rela berkorban demi kepentingan bersama. Puputan Kelungkung juga mengingatkan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya sendiri. Walaupun kerajaan runtuh, adat dan kebudayaan Bali tetap hidup hingga kini, menjadi bukti bahwa kekuatan budaya mampu bertahan lebih lama daripada kekuasaan politik. Dengan memahami sejarah ini, generasi muda dapat lebih menghargai jati diri bangsa dan warisan leluhur. Semua nilai tersebut menjadi dasar penting